data perusahaan sudah kamu bocorkan ke kompetitor, kan? Bukan saya yang bocorkan data Bapak, Pak. Kamu udah tahu saya nggak cinta sama kamu. Karena aku belum terbiasa berbagi ruang dengan selain Mas Dipta. Kamu anggap saya apa selama ini, Nunun? Gak ada yang bisa ngegantiin posisinya Mas Dipta. Aku gak akan pernah bisa mencintai kamu. Kamu sekarang harus menerima kenyataan bahwa Gani itu suami kamu. Dan kamu ini sekarang sebagai seorang istri. Seorang istri harus ngabdi sama suaminya. Dipta, kamu lupa. Dengan kamu mengganti identitas kamu harus sudah bisa mengubur semua identitas lama kamu, Dipta. Dan pernikahan kamu dengan Luna juga sudah selesai. Gaun ini buat apa, Mas? Untuk dinner kamu sama saya malam ini. Boratmi sama Mbak Iin kan udah masak, Mas. Kasian mereka, sayang makanannya kalau nggak dimakan. Itu semua bisa dimakan sama mereka, Nak. Tapi kalau kamu keberatan untuk dinner sama saya, nggak apa-apa. Biar saya cancel aja. Sebenarnya, mama kamu yang nyuruh saya untuk mendekatkan diri saya ke kamu. Makanya saya ajak kamu dinner. Saya udah nebak. Kemungkinan besar kamu akan menolak. Saya batin tangan kamu, ya. Tangan kamu kenapa, Mas? Kok luka? Tadi ada orang dibegal. Jadi saya turun dan saya tolong dia. Tapi saya malah dikeroyok. Ya ampun, Mas. Begal tuh biasanya bawa senjata tajam loh, tapi untung kamu gak kenapa-napa. Lukanya cuma ini aja. Sini biar aku obatin. Nggak usah, Nak. Biar gimana pun juga, sekarang ini kamu adalah suami aku, Mas.
Nanti kalau mama tahu soal ini, yang ada aku malah kena marah mama lagi. Dikiranya aku nggak ngurusin kamu. Nggak apa-apa, aku obatin ya. Lain kali, kamu boleh nolongin orang, Mas. Tapi jangan lupa, ingat juga sama keselamatan kamu. Karena kalau sampai kamu kenapa-napa... Iya, saya tahu. Maaf ya. Saya nggak mikirin konsekuensinya. Saya lupa kalau saya masih punya tanggung jawab. Jagain kamu dan baik kamu. Terus, gimana dinernya? Kamu? Pelan-pelan Nona pasti akan mengabdi dan berbakti ke saya sebagai suaminya. Kak, kita udah telat banget loh. Kakak sih kalau siap-siap ngurusin apapun itu pasti aja lelet. Santai aja, Freya. Om Wibowo aja nggak marah-marah. Kok malah asisten pribadinya galak banget? Kak Andrew nih ya, asal kakak tahu nih. Om Wibowo tuh udah nelponin aku berkali-kali. Ya udah sekarang kamu telepon aja Om Wibowo. Kamu bilang kalau kita kena macet. Kebiasaan dari dulu nggak hilang-hilang ya. Freya sama Andrew kemana ya? Pada belum datang jam segini. Di telepon juga nggak diangkat semua lagi. Pak Wibowo. Pak Sony, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak Wibowo. Apa kabar? Baik. Silakan. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu juga ya Pak. Ya udah. Nggak apa-apa kalau kamu masih belum mau. Yuk. Silakan.
Silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Apa mau langsung pesan? Biar saya lihat-lihat dulu ya. Baik. Aku yakin, pasti kamu ngajak aku ke sini bukan cuma sekedar untuk dinner. Pasti ada sesuatu yang penting yang mau kamu bicarakan. Baru sebentar tinggal sama saya aja, kamu udah bisa baca pikiran saya, Nak. Gini. Bisnis saya di Korea Selatan ini lagi butuh perhatian khusus. Prospeknya sangat cerah. Jadi saya harus ke sana, tapi nggak mungkin sebentar. Nah, setelah saya pikir-pikir, nggak mungkin juga saya ninggalin kamu, kan? Jadi saya pengen kamu ikut dengan saya ke sana. Gimana, Nak? Kamu mau kan? Ini tinggal agreement baru plus addendum yang harus segera kita buat, Pak. Oke. Bapak kenapa, Pak? Maaf, Pak. Ini mungkin penyakit jantung saya kambuh lagi nih. Kita ke rumah sakit aja, Pak, ya? Freya, kamu di mana? Om, aku minta maaf banget ya, aku sama Kak Andrew telat datangnya. Coba tulang kamu cepat kemari ya. Penyakit jantung om kambuh lagi nih. Om nggak apa-apa. Ya ampun Om tunggu bentar ya. Ini kita udah deket kok. Om sabar ya. Kak, Om Wibowo kambuh lagi sakitnya. Ayo kita cepetan ke sana yuk. Aku takut Om Wibowo kenapa-napa. Justru seharusnya terjadi apa-apa sama Om Wibowo. Biar semua hartanya bisa jatuh ke tanganku secepat mungkin. Pak Wibowo. Pak. Tunggu, Pak. Tolong, Pak. Pak, tahan, Pak. Ini tiba-tiba kayak gini, Pak. Apa nih, Pak? Kena serangan jantung itu, Pak. Minta tolong, Pak. Bertahan, Pak. Pak, bangun, Pak. Cepat ambilkan air hangat. Pak. Tolong, Pak. Pak, tahan, Pak ya. Nah, kemana? Aku kan tenaga medis, Mas. Siapa tahu aku bisa bantu. Pak. Om. Bangun, Om. Om. Bangun, Om. Kak. Om. Freya, Andrew, mereka sepupunya Mas Dipta. Om bangun, Om. Om bangun, Om. Om bangun, Om. Kian hari Om Wibowo makin melemah. Hanya tinggal menghitung hari menunggu kejatuhannya untuk selamanya.
Om bangun, Om. Om. Kita harus segera bawa Om Wibowo. Wibowo? Bukannya itu nama papanya Mas Dipta? Berarti yang sakit itu papanya Mas Dipta. Pak, istirahat dulu Pak, jangan terlalu dipaksakan. Mau saya bantu? Nggak apa-apa, Sus. Terima kasih. Saya mau bisa jalan normal lagi, Sus. Saya mau latihan terus, meskipun di luar jam fisioterapi saya. Hati-hati Pak. Pelan-pelan Pak. Saya mau latihan di koridor. Tapi hati-hati ya Pak, karena di koridor sini banyak sekali orang yang berlalu lalang. Baik, Sus. Terima kasih. Sama-sama Pak. Tolong saya butuh berangkat. Maaf Pak, kita lagi nanganin pasien.
Tekanan darahnya sangat rendah, Sus. Tolong siapkan infus buat pasien ini. Baik, Dok. Oh iya, sekalian obat untuk menaikkan tekanan darahnya. Iya, Dok. Dok, gimana kondisi istri saya? Bapak tenang dulu ya, Bapak jangan panik. Kami akan semaksimal mungkin usahakan untuk istri Bapak. Maaf, Sus. Iya, Pak. Istri saya nggak kenapa-napa kan? Dokter sedang bekerja dengan cepat, Pak, agar tidak shock yang bisa menyebabkan organ tubuh gagal berfungsi, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Saya nggak mau kehilangan kamu, Nona. Saya nggak bisa. Alhamdulillah sudah melewati masa kritisnya. Sekarang tinggal menunggu pasien sadar. Jika terjadi masalah apa-apa, silakan Bapak Ibu menghubungi suster. Baik, Dok. Baik, Dok. Terima kasih, Pak. Baik, kalau begitu kami permisi dulu. Ya. Mari. Semoga Om Wibowo cepat sadar ya, Kak. Aku harus memastikan hubungan Nona dan gadis sudah seperti seharusnya. Di mana lagi aku bisa mendapatkan menantu seperti Gani? Dia bersedia menerima Nona dengan segala masa lalunya. Nona harus terus diingatkan agar tidak melepaskan berlian dari genggaman. Malam, Nona. Selamat malam, Bu. Nonanya ada? Pak Gani sama Bu Nuna nggak ada di rumah, lagi dinner. Akhirnya mereka pergi dinner berdua. Itu tandanya Nona udah mulai membuka hatinya buat Gani. Aku nggak nyangka bakalan secepat ini. Bagus. Ngapain ngeliatin saya kayak gitu? Enggak, Bu. Apa mau saya teleponin, Bu? Enggak usah. Biarin mereka dinner berdua, nggak usah diganggu. Lagian saya cuma mampir kok, nggak ada yang penting. Ya udah, kalau gitu saya pulang aja ya. Baik, Bu. Malam. Malam, Bu. Siapa, Bi? Itu mertuanya Bos. Nyari Pak Bos. Saya bilang lagi dinner, malah kesenengan. Senyum-senyum nggak jelas. Dasar OKB. Gila hormat. Mungkin dia ngerasa kali ya, kalau anaknya Bu Nuna tuh cinta matinya si Bos. Jangan lebay. Bi, nih ya, kalau saya lihat Pak Bos itu emang kecintaan banget sama Bu Nuna. Cuma Bu Nunanya aja yang biasa aja gitu. Kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Kamu itu ya, jangan suka ngegosip. Udah sana, terusin kerjanya. Tapi demen kan ngegosip kan? Kamu tuh yang suka gosip. Bilah. Alhamdulillah, tekanan darah istri Bapak sudah sedikit naik. Sekarang kita tinggal tunggu pasien sadar. Terima kasih, Dok. Baiklah, kalau gitu saya permisi dulu. Nanti kalau ada terjadi apa-apa dengan pasien, Bapak bisa langsung panggil suster atau dokter yang jaga di depan. Baik. Saya permisi dulu. Saya lega. Kamu
Om udah melewati masa kritis kamu, nak. Dok, bagaimana kondisi om saya, Dok? Kondisi pasien cukup serius dan harus dikateterisasi supaya kami bisa tahu penyumbatan baru atau tidak. Karena dari riwayat penyakit sebelumnya sudah terpasang 3 ring. Saya mau lakukan yang terbaik ya, Dok, untuk om saya. Baik, Bu. Kami akan melakukan terbaik untuk pasien. Kalau begitu kami permisi, Bu. Di mana perempuan tadi? Maaf ya, Om. Nama kamu siapa? Aksa. Aksa. Iya, nggak apa-apa, Aksa. Bas? Komandan. Om, kata dokter om harus dikateterisasi lagi. Semoga Om Wibowo menolak. Aku nggak mau lagi menunggu terlalu lama untuk mendapatkan semua harta warisannya. Udahlah Freya, nggak perlu. Kamu udah baikan kok. Kamu tuh cuma butuh minum obat aja cukup. Ya. Kamu mau pulang sekarang aja. Om jangan kayak gitu dong om. Ini juga kan buat kesehatan om. Udah ya om ikutin aja apa kata dokter. Mungkin apa yang dibilang ada benernya juga Om. Memangnya Om nggak mau coba ikutin apa kata dokter dulu Om? Yang tahu kondisi tubuh Om kan Om sendiri. Om sekarang udah baikan kok. Jadi nggak perlu yang namanya perawatan seperti ini tuh nggak perlu. Ya Om mendingan lebih baik pulang aja udah. Setiap kali di rumah sakit, Om selalu ingat memori pada saat istri Om meninggal. Jadi Om tuh nggak betah di sini. Jadi peristiwa itu sangat membekas di ingatan Om Wibowo. Pantas selama ini Om Wibowo nolak terus kalau diajak ke rumah sakit. Ya udah ya. Om mau pulang aja. Om mau pulang aja sekarang pokoknya. Pak, maaf.
Bapak harus tetap di sini sampai minimal infus ini habis. Kamu mau bantuin saya lepas atau saya lepas sendiri? Bas, kamu kenapa bisa ada di area ini? Saya melanjutkan latihan dari fisioterapis supaya cepat pulih dan bisa berjalan normal lagi. Komandan sendiri, ada apa malam-malam begini? Saya baru aja pulang dari kantor. Saya mampir ke sini mau lihat kondisi kamu. Terima kasih, Komandan. Sekarang kondisi saya juga jauh lebih baik. Sebentar. Saya tidak yakin dengan alasan kamu mengatakan latihan fisioterapi sampai ke sini. Ada yang kamu cari, Bas? Pak Dipta, kalau mau latihan fisio sebaiknya di lorong dalam saja ya Pak, karena kalau di sini Bapak bisa mengganggu aktivitas berangkar sama pasien UGD Pak. Baik, terima kasih, Suster. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya, terima kasih. Bas, saya antar kamu ke ruangan kamu. Maaf, Nen. Sebenarnya tadi saya di IGD karena saya melihat sosok perempuan seperti istri saya, makanya saya ke IGD. Saya harus memastikan itu. Nuna? Iya. Pasien itu maksud kamu? Iya, dan maaf. Saya pikir tadi awalnya istri saya. Saya rasa latihan saya hari ini udah selesai, dan saya mau balik aja ke kamar. Maaf Pak, Bapak mau periksa? Kalau tidak, lebih baik di luar Pak. Baik, Sus. Maaf. Bas, maaf. Ya, Sus. Saya bantu. Aman, dan biar saya terbiasa sendiri. Bas, pada saat kita menjadi abdi negara, memang resikonya kita sepenuhnya sudah menjadi milik negara.
bukan menjadi milik keluarga kita lagi. Dan bahkan pada saat kita dalam bahaya, kita harus berkorban untuk menyelamatkan keluarga kita. Setelah itu apa tugas saya selanjutnya, Dan? Kamu sudah tidak ditugaskan lagi sebagai prajurit. Tapi kamu ditugaskan sebagai intel untuk menjaga keamanan negara dari teroris. Bas, maaf saya nggak bisa berlama-lama. Tolong, kamu camkan peristiwa tadi itu. Jangan melakukan sesuatu hal yang bisa membahayakan diri kamu, Bas. Atau membahayakan orang lain. Kalau ada apa-apa, langsung hubungin saya. Baik, Nak. Selamat malam. Malam. Syukurlah. Orang tadi bukan Nuna. Syukur aku cuma salah lihat. Semoga Nuna baik-baik saja. Jangan sampai Nuna sakit. Pelan-pelan. Hati-hati, Om. Om, aku mau Om bener-bener istirahat ya. Jangan dulu mikirin kerjaan sampai Om bener-bener sembuh. Freya nggak mau Om kambuh lagi kayak tadi. Semuanya kan udah berlalu, Freya. Om Wibowo udah sampai rumah dengan selamat. Sekarang tolong biarin aja Om Wibowo istirahat. Nanti biar kondisinya makin membaik. Iya, betul kata Andrew. Om cuma butuh waktu istirahat aja kok. Om, walaupun Om gak suka dirawat di rumah sakit, tapi kan ini demi kebaikan Om. Demi kesehatan Om juga kok. Udah ya, mendingan Om ikutin apa kata dokter, Om ambil treatment medis. Ya. Om gak mau kembali ke rumah sakit lagi, Freya. Yang penting kan suasana hatinya Om Wibowo, Freya. Kalau suasana hatinya Om Wibowo senang, pasti sembuhnya akan lebih cepat. Tapi kalau kamu masih maksain untuk treatment medis, sementara suasana hatinya Om Wibowo nggak nyaman, ya sembuhnya malah makin lama. Kakak malah ngomong kayak gitu sih, bukannya dukung aku. Ya kan Om Wibowo sendiri yang bilang kalau Om Wibowo nggak apa-apa. Ya berarti nggak apa-apa. Ya kan Om? Ya nggak gitu dong, Kak. Bukan berarti saran dokter tuh nggak baik. Ya nggak bisa kita ngabain saran dokter gitu aja. Kalau misalkan Om Wibowo nggak mau, harusnya kakak tuh bantuin aku dong buat bujuk Om Wibowo. Ya, tapi apa yang aku bilang bener, Freya. Suasana hati itu penting. Stop ya. Udah kan tuh nggak perlu ribut lagi. Om cuma butuh waktu istirahat aja kok. Ya. Udah. Om mau istirahat. Freya antar ke kamarnya Om. Baguslah kalau Om Wibowo juga nggak mau penyakitnya diobatin. Itu berarti hidupnya akan lebih singkat. Meta. Halo, Ma. Halo, Gani. Kok kamu yang angkat teleponnya Nuna? Nunanya kemana, Gan? Nuna masuk IGD, Ma. Hah? Nuna masuk UGD? Kenapa lagi dia? Nuna nggak apa-apa, Ma. Tadi pas lagi dinner, tiba-tiba mau pingsan. Tapi sekarang udah dihandle sama dokter. Ya udah, Mama kesana sekarang ya. Mama sekarang tenang dulu. Nggak ada yang perlu dikhawatirin kok.
Ini kan udah malam. Jadi mendingan besok pagi aja mama kesini. Lagian kan ada aku bisa jagain Nuna. Oke, besok mama kesana pagi-pagi. Sekarang gantiin kamu. Siapa tahu Nuna harus dirawat inap lagi di sana ya. Iya, Ma. Mama istirahat aja. Gani, seandainya Nuna tahu gimana perhatiannya kamu ke dia. Mama doain ya, mudah-mudahan Nuna hatinya segera luluh dan mau menerima kamu. Iya, Ma. Aku akan terus berusaha untuk selalu peduli sama Nuna. Walaupun aku nggak berharap banyak dari Nuna. Tapi rasanya seperti ini aja udah cukup bikin aku bahagia, Ma. Mama berharap Nuna sadar kalau kamu adalah jodoh terbaik dan terakhir untuk dia, Gan. Amin. Ya udah, Mama tutup teleponnya ya. Oke, Ma. Aku di mana? Akhirnya kamu sadar juga, Ma. Kok aku bisa ada di sini, Mas? Pas di restoran, kamu tiba-tiba pingsan. Kata dokter ternyata tensi darah kamu tuh rendah. Dan kamu seperti kaget banget melihat sesuatu di sana. Om, kita harus segera bawa Om Wibowo. Ayo, Kak. Pak, tolong saya, Bang. Ayo, tolong, Bang. Aku nggak boleh kasih tahu Mas Gani kalau tadi aku itu shock melihat Om Wibowo. Mungkin karena aku kecapean aja, Mas. Makanya kamu istirahat aja, Nak. Jangan terlalu banyak pikiran. Kamu masih capek. Sudah siuman, Ibu? Sudah, Dok. Tadi kondisi darah Ibu sangat rendah dan masih harus diobservasi lebih lanjut lagi. Saya sarankan agar Ibu rawat inap. Tapi kalau memang masih bisa, saya mau tetap di sini saja, Dok. Saya nggak mau dirawat inap. Nah, kamu yakin nggak mau pindah? Kan lebih enak di kamar rawat dibandingin di sini. Enggak, Mas. Aku di sini aja nggak apa-apa. Aku nggak mau dirawat inap. Oh ya udah. Oh ya, Dok. Ya. Gimana dengan kondisi janin istri saya sekarang? Untuk janin saat ini masih aman dan baik-baik saja. Tapi harus lebih hati-hati lagi. Bapak sebagai suami harus lebih menjaga ibu dengan lebih baik lagi. Saya pasti akan menjaga istri saya dengan baik, Dok. Kalau perlu biar saya aja yang sakit. Karena saya nggak tega ngeliat istri saya dan janin dia kenapa-napa. Baiklah kalau begitu, saya akan permisi dulu. Dan IGD masih kosong, jadi ibu boleh istirahat di sini sampai kondisi ibu stabil kembali. Oh iya, buat bapak, saya minta tolong jaga ibu baik-baik. Sebab IGD masih kekurangan perawat untuk saat ini. Baiklah kalau begitu, saya permisi dulu. Mari Ibu. Terima kasih, Dok. Mas Gani begitu peduli sama aku dan janin aku.
Dia terlihat sangat tulus mencemaskan kami. Ya udah, Nat. Kamu istirahat ya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja ke saya. Saya nggak akan pergi kemana-mana. Oh iya, tadi mama kamu telepon. Bilangnya sih mau kesini. Tapi saya larang, mendingan besok pagi aja karena kan ini udah malam. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Pak Wibowo, aku nggak sangka bakalan ketemu sama dia dengan cara seperti tadi. Semoga sekarang keadaannya dia baik-baik aja. Selamat pagi Pak Dipta. Gimana Pak kondisinya hari ini? Daripada di kamar terus, mending kita jalan-jalan pagi Pak, sambil menghirup udara segar. Bagaimana dok, kondisi istri saya? Apa dia boleh pulang? Tensi darahnya masih agak rendah, tapi sudah boleh pulang kok. Nanti saya akan buatkan resep untuk menambah darahnya dan juga vitaminnya. Terima kasih dok. Ibu mau pakai kursi roda? Nggak perlu, Sus. Saya bisa jalan sendiri. Tadi kan dokter bilang katanya tensi ibu masih kurang. Nanti kalau ibu pusing lagi gimana? Jangan sampai ibu pusing lagi terus ibu jatuh. Kasihan kan janinnya kalau sampai shock terus. Udah nggak apa-apa, Sus. Nanti biar saya yang jagain. Nanti saya pegangin dia sampai ke mobil. Suami ibu romantis banget ya. Semalam bopong ibu dan sekarang mau bantuin ibu jalan. Sabar banget ya Bu. Ibu beruntung banget punya suami kayak bapak ini. Ya udah kalau gitu kami permisi dulu. Ya, mari Sus. Maaf, Nak. Surat kontrol kamu ketinggalan di dalam kamar kayaknya. Kamu tunggu sini dulu ya. Biar dapat udara segar juga. Iya, Mas. Pelan-pelan ya Pak. Iya Sus. Mau duduk di sana? Iya. Kita istirahat dulu ya Pak.
Kau masih pusing, kan? Enggak kok, Mas. Ya udah, kita pulang ya. Apa itu Nuna? Dari belakang dia begitu mirip dengan Nuna. Tapi apa benar itu Nuna? Kalau benar itu Nuna, lelaki itu siapa? Aku harus memastikannya. Aku harus mengejarnya. Nuna! 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 Bas! Bas! Saya ngeliat Nuna, Dan. Saya ngeliat istri saya tadi, Dan. Di mana, Bas? Di mana? Saya nggak lihat istri kamu ada di sini. Di mana? Saya ngeliat Nuna di dalam mobil tadi, Dan. Saya ngeliat, saya nggak mungkin salah, Dan. Bas, kita ke sana. Ayo. Iya, Pak. Iya, Nal. Gimana perkembangannya? Kamu udah menemukan titik terang untuk ketemu sama Dipta? Belum, Pak. Tapi hari ini saya akan coba datang ke markas tentaranya untuk mencari informasi lebih lanjut. Jadi saya harap Bapak mendoakan saya agar segera Dipta ditemukan ya, Pak. Iya, Nal. Insya Allah saya akan terus doain ya, supaya kamu cepat ketemu sama Dipta. Oke, kalau gitu saya telepon lagi nanti. Makasih, Nal. Oke, baik, Pak. Saya jalan dulu ya. Jaga diri kamu baik-baik untuk si kecil.
Iya, Mas. Kamu hati-hati di jalan ya. Bi, lihat nggak mereka? Bu Nona kayak nggak punya perasaan apa-apa gitu ya. Anyep gitu. Saya mah yakin banget kalau Bu Nona tuh nggak cinta sama Pak Bos. Hei, denger ya. Kalau misal begitu, emang kenapa? Ini cuma masalah waktu. Nanti Bu Nona bisa jatuh cinta kok sama Pak Gani. Apalagi nanti kalau mereka sudah ke Korea. Pasti mereka semakin deket. Hah? Mereka mau ke Korea? Kenapa? Aneh. Pak Gani kan punya bisnis di Korea. Pak Gani memang udah punya rencana lama mau ngajak Bu Nona ke Korea. Bas, kamu harus ingat, Bas. Identitas kamu saat ini sudah beda. Kamu sekarang ini adalah Baskara. Baskara, bukan Dipta lagi. Kamu harus bisa mengubur masa lalu kamu dalam-dalam, Bas. Dan mulai hari ini, tidak ada lagi Nuna dalam kehidupan kamu. Diri gue sekarang, Bas, bukan Dipta. Gue Bas, bukan Dipta. Gue Bas, bukan Dipta. Gue Bas, bukan Dipta.